Red Sparks terpuruk tanpa Megawati, dari harapan besar menuju krisis identitas. Semenjak kekalahan terakhir di kandang sendiri, Red Sparks mulai melakukan evaluasi besar-besaran. Klub yang sebelumnya begitu percaya diri, kini mulai mempertanyakan langkah apa yang sebenarnya keliru dalam perjalanan musim ini. Menurut sejumlah pandit voli di Korea Selatan, salah satu titik lemahnya terletak pada strategi tim yang kini terlalu bergantung pada perkembangan pemain muda. Memang, investasi pada pemain muda adalah langkah bagus untuk masa depan jangka panjang. Namun, proses itu tidak bisa berjalan mulus tanpa dukungan pemain asing yang sudah matang dan berpengalaman. Red Sparks saat ini justru tampak kehilangan keseimbangan antara regenerasi dan kebutuhan akan sosok pemimpin di lapangan. Mereka seolah tengah mengarungi kompetisi keras V-League hanya dengan semangat muda, tanpa ujung tombak yang benar-benar bisa menakutkan lawan. Padahal, lawan-lawan yang mereka hadapi bukan sekedar pemain akademi domestik, melainkan monster-monster voli kelas dunia yang datang dari Eropa hingga Asia elit. Tanpa kombinasi yang solid antara pemain muda dan bintang asing yang berpengaruh, perjuangan Red Sparks kini tampak seperti mendaki tebing terjal tanpa alat bantu. Kekalahan demi kekalahan pun mulai memukul mental tim. Hal itu membuat para penggemar Red Sparks mulai bergemuruh. Mereka mulai mempertanyakan arah tim kesayangan mereka. Bagaimana mungkin Red Sparks bisa bertahan dengan pemain asing yang kontribusinya belum benar-benar terasa besar di lapangan? Sorotan pun mengarah kepada Zanetti, sang offside asal Italia yang kini memikul tanggung jawab berat menggantikan figur legendaris Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam sebuah wawancara, Zanetti dengan jujur mengungkapkan betapa beratnya peran sebagai pemain asing di tim sebesar Red Sparks. Ia menyadari ekspektasi penggemar dan manajemen begitu tinggi, terutama setelah melihat standar yang ditinggalkan dua pemain asing sebelumnya, Megawati Hangestri dan Vanya Bukilik. Tentu saja saya merasa tekanan itu. Mereka adalah pemain luar biasa, dan saya tahu saya harus memberikan sesuatu yang besar juga, ujarnya dengan nada hati-hati. Namun perbandingan tak bisa dihindari, terutama dengan sosok Megawati yang kehadirannya di dua musim terakhir hampir mustahil untuk dilupakan. Megawati bukan hanya mesin poin, tetapi juga simbol perubahan Red Sparks. Dalam dua musimnya, Red Sparks seakan menjelma dari tim papan tengah menjadi pesaing serius untuk juara. Dua musim bersama Mega terasa seperti masa keemasan baru. Permainan mereka tajam, semangat tim menyala, dan atmosfer di stadion selalu bergemuruh setiap kali Mega memukul bola. Kini, ketika Mega tak lagi di sana, bayangan keberhasilannya justru menjadi beban bagi para penerus. Standar yang ia tinggalkan terlalu tinggi, hingga setiap kegagalan kecil pun seolah menjadi cerminan kehilangan yang belum bisa tergantikan. Beberapa fans bahkan menyebut bahwa Red Sparks seperti kehilangan nyawa setelah kepergian Megawati. Mereka masih punya pemain muda potensial, tapi tak ada satupun yang mampu menggantikan peran Mega sebagai motivator, penenang, sekaligus penggerak mental tim. Dalam pertandingan-pertandingan terakhir, terlihat jelas bagaimana Red Sparks sering kehilangan arah di set penentuan. Servis melenceng, komunikasi di lapangan tidak seefektif dulu, dan semangat juang kerap menurun ketika mereka tertinggal, hal yang dulu jarang terjadi ketika Megawati masih berada di tim. Kala itu, satu pukulan keras darinya bisa mengubah momentum pertandingan dan membangkitkan semangat seluruh pemain. Kini, momen seperti itu terasa langka, bahkan hampir hilang. Pelatih Red Sparks juga tampak kebingungan dalam menemukan komposisi terbaik. Di satu sisi, ia ingin memberi ruang bagi pemain muda untuk berkembang, namun di sisi lain, tekanan hasil membuat keputusan-keputusan yang diambil tampak ragu. Beberapa analis menilai bahwa Red Sparks sebenarnya sedang mengalami fase transisi besar, dan kehilangan Megawati di tengah proses itu menjadi pukulan yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Yang menarik, para pengamat Korea bahkan menyebut Red Sparks seperti tim yang kehilangan arah spiritual. Maksudnya bukan dalam arti religius, melainkan kehilangan figur sentral yang menyatukan visi permainan. Megawati dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara,
tetapi punya aura yang mampu menenangkan sekaligus menyulit motivasi bagi rekan-rekannya. Saat Megawati berada di lapangan, semua pemain tampak lebih percaya diri. Kini, semangat itu tak lagi terasa. Beban kemudian beralih kepada pundak Zanetti, yang meski berusaha keras, tetap belum bisa menyamai pengaruh Megawati. Saya tahu mereka sangat mencintai Megawati. Saya juga menghormatinya, karena dia pemain luar biasa. Tapi saya ingin menemukan cara saya sendiri untuk membantu tim ini, ujarnya Zanetti. Sayangnya, hingga kini hasil belum berpihak. Red Sparks masih terseok-seok di papan bawah dan tekanan dari publik terus meningkat. Kondisi ini akhirnya memunculkan wacana baru di kalangan fans maupun pengamat. Mungkinkah Red Sparks perlu mendatangkan satu lagi pemain asing papan atas untuk menyeimbangkan tim? Sebagian besar pandit berpendapat ya, Red Sparks butuh suntikan tenaga baru, seseorang yang bisa mengembalikan mental tim seperti era Megawati. Sebab, tanpa figur kuat, regenerasi pemain muda hanya akan menjadi proyek tanpa arah. Fenomena itu juga menjadi pelajaran penting bagi manajemen tim-tim lain di liga, bahwa kehadiran pemain asing bukan sekedar pelengkap, melainkan pilar penentu atmosfer dan mentalitas tim. Megawati Hangestri telah membuktikan hal itu. Ia bukan hanya memberikan poin, tetapi juga memberi nyawa pada permainan. Kini, Red Sparks tengah berusaha mencari nyawa itu kembali, sesuatu yang mungkin tak akan ditemukan lagi dalam waktu dekat. Dengan situasi ini, para penggemar masih menaruh harapan. Mereka percaya badai pasti berlalu dan mungkin saja Red Sparks akan menemukan bentuk terbaiknya kembali. Tapi satu hal yang pasti, bayangan Megawati masih sangat kuat. Namanya masih sering disebut di tribun, fotonya masih menghiasi mural di setitan markas klub. Dan setiap kali Red Sparks kalah, satu kalimat yang sama kerap didengar dari para supporter. Andai saja Mega masih di sini. Red Sparks masuk fase mengenaskan tanpa Megawati. Ko Hee-jin tunjukkan wajah muram saat hancur lebur lagi di Liga Voli Korea. Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks membuka putaran kedua fase reguler Liga Voli Korea 2025-2026 dengan hasil yang menyedihkan berupa kekalahan telak. Tanpa adanya Megawati pada musim ini benar-benar meruntuhkan daya tahan Red Sparks dalam menggembok lawan mereka di Liga Voli Korea 2025-2026. Dalam laga terkini, Rabu 12 November 2025, tim besutan Ko Hee-jin itu menderita kekalahan telak pada laga pertama putaran kedua fase reguler musim ini. Hingga sejauh ini, Red Sparks sudah menorehkan total 4 kekalahan dan 3 kemenangan yang membawa posisi mereka berada di peringkat kelima klasemen sementara. Daya gedor Red Sparks benar-benar kurang mumpuni dalam laga ini, di mana hal tersebut tampak jelas dari ekspresi sang pelatih Ko Hee-jin yang muram seusai laga. Pria yang berusia 45 tahun tersebut merasa sia-sia sudah membicarakan rencana strategi sepanjang pertandingan dengan hasil dan performa yang masih jauh dari kata memuaskan. Kami membicarakan ini dan itu selama pertandingan, kata Ko, dilansir bolasport.com dari never.com. Lebih lanjut, Ko juga mengakui timnya dengan amunisi yang ada masih kesulitan dalam menemukan ritme terbaik tatkala melancarkan serangan. Baginya, pertandingan melawan Haipas ini merupakan salah satu pertandingan yang tersulit pada musim ini. Banyak kesalahan, kami juga menemukan ritme permainan kami, ucap Ko menjelaskan lebih lengkap.